oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. BMKG lapor ke polisi usai lahannya di Tangerang Selatan, Banten diduduki ormas. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengapresiasi hasil uji lab for Bareskrim yang menyebut ijazahnya asli dan menghentikan pengaduan atas tudingan ijazah palsu. Jokowi juga tetap melanjutkan laporan kasus pidana terhadap sejumlah orang yang menuding ijazahnya palsu. Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik 22 pejabat eselon 1 termasuk Jaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai dan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak. Salam jumpa saudara, kami temani Anda hari ini 23 Mei 2025 dalam Kompas Petang. Untuk 1,5 jam ke depan Anda bersama saya Tifal Solesa. Dan saya Sini Permadi. Kita awali Kompas Petang hari ini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama saudara, sejumlah preman berkedok juru parkir liar di Tanjung Priok, Jakarta Utara diringkus polisi. Saat akan ditangkap, sejumlah preman mencoba melarikan diri dari kejaran polisi. Seorang preman berkedok pengatur jalan yang kabur saat akan ditangkap berakhir tersungkur di kubangan air di areal proyek di Jalan RE Marta Dinata. Polisi mengatakan sebanyak 8 pelaku premanisme ditangkap dalam razia ini. Pelaku ditangkap karena meresahkan warga dan pengemudi truk kontainer. Polisi juga menyita barang bukti sejumlah uang dari hasil aksi para pelaku. 8 pelaku digelandang ke Mapolsek Tanjung Priok dan menjalani pemeriksaan. Berapa? Kamu mintanya berapa? Polsek Tanjung Priok sudah mengamankan 8 orang preman maupun yang berkedok juru parkir untuk meminta uang kepada pemarkir motor maupun mobil. Kemudian mereka meminta juga kepada truk-truk yang lewat atau kontainer yang melewati di daerah terminal Tanjung Priok, Marta Dinata, kemudian PLTU, kemudian di Sunter Agung juga ada. Sementara itu di Kalimantan Tengah, Ketua Ormas ditangkap atas kasus premanisme usai menyegel perusahaan di Kabupaten Barito Selatan. Penangkapan ketua salah satu ormas ini karena mengancam dan menyegel perusahaan pabrik karet di Kabupaten Barito Selatan. Polisi menetapkan R, ketua ormas atas kasus ancaman kekerasan serta memasuki wilayah perusahaan tanpa izin. Polisi masih melakukan pengembangan terkait kasus premanisme disertai intimidasi. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Kita telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu berinisial L, yang mana yang bersangkutan selaku ketua DPD Ormas Gejaya wilayah Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya proses masih kita kembangkan dan tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lainnya akan juga ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilakukan satu orang saja, tapi bersama-sama dengan pelaku lainnya.